Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah, baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Selamat beribadah. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Penatua Ibu Carlota Widiatmoko. Ungkapan situasi. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, pemuda agung dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan, dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap. Kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang. Pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar dari celah digital, merentas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berbisik, ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat, silahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nats pembimbing kita hari ini adalah 1 Petrus 1 ayat 13 yang menyatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan hari ulang tahun Pelkat GP-GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaat-Mu di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Allah, yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus, yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus, yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami, padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karunia-Mu. Sekarang di titik peralihan peradaban, kami mohon, mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian Pelkat GP-GPIB yang menembus batasan waktu. Buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia
karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Kita akan masuk dalam berita anugerah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 2 yang menyatakan, dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 16. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 16 yang menyatakan, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah, lembut, dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat, persilahkan duduk. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita menyiapkan pembacaan kita yang terambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Kita akan berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang sudah sedia mendengarkan firman Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, agar firman yang akan diberitakan nanti benar menjadi berkat untuk kami dan kami pakai untuk menjalani hidup kami hari lepas ke sehari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, Kitab Yosua 3 ayat 1 sampai 17 yang mengatakan, menyeberangi Sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memegang yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu untuk mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air Sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di Sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah kamu akan ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke Sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah dulu 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air Sungai Yordan. Maka air Sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang Sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi Sungai Yordan. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah
Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, silahkan duduk. Shalom, jemaat GPIB Sawangan. Selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini atau hari ini, firman Tuhan yang diberikan oleh Sinode terambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17 yang tadi sudah kita baca. Dan Sinode memberikan judul untuk renungan kita adalah yakin pada Allah dan firman-Nya. Yosua adalah kitab ke-6 dari Perjanjian Lama. Dan arti dari nama Yosua ialah Allah menyelamatkan. Secara garis besar, kitab Yosua menceritakan bagaimana Yosua menjadi abdi Allah, bagaimana ia memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu pergantian kekuasaan atau kepemimpinan dari Musa ke Yosua, Yosua sudah didaulat untuk bisa menggantikan Musa. Pada waktu itu usianya 30 tahun. Beberapa puluh tahun kemudian, Yosua mengalami hal yang sangat membuat dia cemas, yaitu meninggalnya Musa. Jadi Yosua harus menggantikan Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang besar dan beberapa kali jatuh bangun, beberapa kali mangkir dari segala perintah-perintah Tuhan. Itu membuat kekhawatiran dari Yosua untuk memimpin bangsa besar ini. Tetapi Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari ini aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ini adalah firman Tuhan, janji Tuhan pada Yosua. Berbekal firman ini, janji ini, Yosua mengambil tugasnya untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Perikop pembacaan kita hari ini adalah di mana Yosua harus memimpin bangsa Israel yang besar, yang tidak hanya 100-200 orang pada waktu itu.
tetapi jutaan orang beserta dengan mereka punya harta kekayaan, baik itu ternak maupun segala-gala yang mereka miliki. Kita bisa bayangkan jutaan orang dengan harta benda, hewan dan segalanya dipimpin Yosua untuk masuk ke tanah perjanjian Allah, yaitu tanah Kanaan. Untuk memasuki itu, bangsa Israel harus melewati sungai Yordan. Saat itu membuat bangsa Israel cukup khawatir, cukup tidak percaya, bisakah kita menyeberangi sungai Yordan itu? Tetapi karena firman Allah menguatkan Yosua, dan Yosua sendiri memerintahkan kepada bangsa Israel untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita baca di ayatnya yang kelima, Yosua berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, tidak ada kekhawatiran dari Yosua untuk memerintahkan bangsa Israel untuk menguduskan dirinya, karena Tuhan akan berbuat sesuatu yang sangat menjadi idam-idamannya bangsa Israel, yaitu masuk ke dalam tanah perjanjian Kanaan. Melewati sungai Yordan bukan hal yang mudah. Menjadi pengikut dari jutaan orang untuk sama-sama berjalan menyeberangi sungai Yordan bukan hal yang mudah. Di antara bangsa Israel pun ada kekhawatiran. Tapi ada aturan yang Yosua katakan di sini. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu benar, belum pernah kamu lalui dahulu. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Tabut perjanjian Allah yang dibawa oleh orang atau bangsa Lewi itu menjadi tanda di mana seluruh bangsa Israel harus mengikuti itu. Jutaan orang harus berdiri jauh di belakang tabut perjanjian. Di samping tabut perjanjian itu suci, juga maksudnya supaya jutaan orang itu bisa melihat tabut perjanjian yang merupakan tanda di mana mereka harus mengikuti tanda itu untuk sampai masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Melewati sungai Yordan sudah tidak lagi menjadi kekhawatiran daripada bangsa Lewi yang diperintahkan Yosua untuk tetap berdiri di sungai Yordan. Sehingga dengan berdirinya para imam Lewi yang membawa tabut perjanjian itu, air sungai Yordan akan mengering di tempat di mana harus dilalui oleh bangsa-bangsa Israel. Kalau ayat 7 mengatakan, ayat 8, maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Jadi, para imam yang membawa tabut perjanjian itu harus berdiri di pinggir. Nah,
Sesudah itu Tuhanlah yang akan mengatur segalanya. Dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu, sebak tuh terpencar keluar ya, sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yaitu laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Jadi Yosua mempunyai aturan, Yosua mempunyai tata cara dalam mengatur bangsa Israel untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Walaupun mereka harus melewati sungai Yordan yang sebetulnya secara manusia tidak bisa dilewati dengan berjuta-juta orang. Tetapi karena mereka bangsa Israel mengikuti apa yang diberikan, diarahkan oleh Yosua, dan mereka juga percaya bahwa Yosua adalah pelayan Allah yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin mereka, maka mereka pun mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh Yosua. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, secara intinya atau secara keseluruhannya perikop ini ingin mengatakan bahwa dalam setiap persoalan di dalam hidup kita, dalam kita menjalaninya, kita mempunyai aturan. Kita mempunyai tata cara. Aturan dan tata cara ini sebagai umat Kristiani ada di dalam kitab kita, Injil Tuhan, Alkitab. Banyak aturan di sini yang harus kita lakukan. Banyak tata cara di Alkitab ini yang harus kita jalani. Kenapa kita harus menjalani aturan atau tata cara yang Tuhan buat? Karena apabila tidak, maka kita tidak bisa merasakan karya Allah dalam hidup kita. Banyak sekali di antara kita yang merasa sudah rohani, yang merasa sudah dekat dengan Allah. Tapi mereka lupa bahwa ada aturan dan tata cara yang Tuhan berikan untuk kita, supaya kita dapat merasakan karya Allah dalam diri kita. Yaitu taat pada firman-Nya, setia pada firman-Nya. Di dalam taat dan setia ini Tuhan menuntut kekudusan. Dalam Ibrani 12 ayat 14. Saya bacakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, taat akan firman Tuhan, percaya akan tata cara yang Tuhan berikan pada kita, dan hidup dalam kekudusan. Kita akan merasakan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu terlihat seperti rohaniawan. Cukup kita ikuti tata cara yang Tuhan berikan pada kita. Mari kita berlomba hidup dalam kekudusan. Agar kita merasakan karya Allah di dalam hidup kita. Tantangan setiap orang pasti ada. Pergumulan setiap orang pasti ada. Tapi seperti yang Yosua alami, dia taat kepada Tuhan, dia setia kepada Allah-Nya, maka ia pun diselamatkan, ia pun disertai dalam setiap
langkah, tugas, dan karyanya. Yosua berkarya untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, dan dia berhasil kalau kita baca seterusnya. Yosua adalah orang yang memang benar-benar mau mendengarkan, menjalankan firman Allah. Ia taat, ia setia, dan ia pasti mengejar kekudusan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kalau dulu Yosua dan bangsa Israel merasakan kehadiran Allah melalui tabut perjanjian dan karyanya, kini kita mengimani dan mengamini kehadiran Allah melalui Yesus Kristus. Dan karya pengorbanan Yesus Kristus bagi kita. Kita amini, kita percaya Yesus sudah menebus dosa kita. Oleh karena itu, untuk para anak-anakku, gerakan pemuda, mari sayang, mari anak-anak, mari saudaraku, tetap yakin pada Allah dan firman-Nya. Hiduplah dengan setia, taat pada firman Tuhan. Dan jangan lupa, kejar kekudusan. Agar kita dapat menghadapi tantangan-tantangan hidup ini bersama Tuhan. Kalau kita sudah taat, kita sudah setia, dan kita kudus, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tetapi Tuhan akan berkata kepada kita, hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang. Mari saudaraku, taat, setia, hiduplah juga dengan kekudusan. Kita pasti merasakan karya Allah yang tentunya baik, indah di dalam kehidupan kita. Selamat ulang tahun Gerakan Pelkat Gerakan Pemuda yang ke-70 dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Gita Bakti 227, bait 1. Gita Bakti 227, bait 1. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyatakan pengakuan iman kita. Mari kita mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Engkau sudah menyegarkan roh kami, jiwa kami melalui pelayanan firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan, kami benar-benar dapat mengimani firman-firman yang Engkau berikan kepada kami, dan kami akan taat, setia menjalankan firman yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Pelkat GP yang pada tanggal 15 Juli yang lalu tepat berusia ke-70. 70 tahun bukanlah usia yang muda lagi, tetapi Pelkat GP tetap mewadai pemuda-pemuda GPIB untuk terus berkarya, untuk terus menjadi pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka ditempatkan. Berkati seluruh pengurus Pelkat GP se-Indonesia, dan khususnya pengurus Pelkat GP di GPIB Sawangan ini. Biarlah roh Tuhan saja yang menambahkan kepandaian, kekreativitasan daripada pemuda-pemuda kami ini. Kami percaya Engkau sudah menyediakan masa depan yang indah untuk anak-anak kami ini, dan Kau tidak akan membiarkan mereka dipermalukan, karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan gerakan pemuda GPIB ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk firman yang kami dengar, untuk keberadaan kami saat ini. Kami percaya kami dapat melayani Tuhan bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Engkau mengasihi kami. Engkau menganugerahkan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan pelayanan kami saat ini. Namun Tuhan, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini terbaring karena sakit ataupun yang menderita corona, penyakit yang sampai saat ini menghantui seluruh manusia di dunia ini. Tuhan Yesus, Engkau adalah tabib di atas segala tabib, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kami percaya Engkau pasti akan menyembuhkan setiap anak-anak Tuhan yang berharap kepadamu untuk sembuh bebas dari sakit corona ini. Begitu juga pada semua umat manusia yang menderita akan penyakit ini. Tuhan, kasihanilah mereka. Kami berdoa untuk setiap usaha dalam menyediakan penangkal penyakit ini. Berkati Tuhan agar semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami benar-benar mendapatkan vaksin yang memang berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga.
Untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, kami berdoa, biarlah Engkau sendiri yang menghampiri Bapak R. Persulesi, Ibu Evita Sinaga, Ibu Joyce Gagangsa, Bapak Ariel Kumokong, Oma Ati De Freitas, Bapak Boy Huta Barat, Bapak Edi Paimbonan, Ibu W. Sumolang, Oma Sopakua, Bapak Jauhari, Clara Teopani, dan Bapak W. Lestuni. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengangkat sakit penyakit mereka dan Kau memberikan kesembuhan yang sempurna yang berasal daripadamu. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami sukacita, baik itu pertambahan usia pernikahan maupun sukacita lainnya. Tuhan berkati mereka. Kami percaya juga Engkau menyertai saudara-saudara kami, para duda janda, yatim piatu, kelompok lanjut usia, untuk diberikan kekuatan jasmani dan rohani mereka. Engkaulah yang memberikan penghiburan yang sejati bagi mereka, sehingga mereka juga merasakan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa untuk pencarian dana guna menunjang pelayanan GPIB Sawangan. Dalam masa COVID-19 ini Tuhan, kami percaya berkat-Mu tidak pernah berkesudahan untuk penggalangan dana demi pelayanan GPIB Sawangan ini. Terima kasih Bapa di surga untuk kehadiran kami yang ada di rumah kami masing-masing saat ini yang beribadah padamu. Banyak pergumulan, banyak keinginan, banyak kebutuhan yang kami miliki, yang kami inginkan. Tetapi kami percaya Tuhan akan memberikan kebutuhan kami, bukan keinginan kami. Oleh karenanya kami mohon, kasihanilah kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk pendeta kami, Bapak Ernst Daada dan keluarga, untuk majelis bertugas, baik dalam ibadah virtual maupun ibadah hari Minggu. Biarlah berkat anugerah Tuhan menyertai kami semua. Kami juga berdoa untuk kantoria pada hari Minggu dan juga untuk pianis serta petugas dalam menjalankan ibadah virtual ini. Kami percaya berkat anugerah Tuhan ada dan selalu di dalam kehidupan mereka hari lepas ke sehari. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur. Jemaat Tuhan, saatnya kita memberi persembahan perpuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Dalam Alkitab, Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah,
akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara yang saudara beri. Mari kita berdoa untuk persembahan. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan menyerahkan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Warta Jemaat tanggal 26 Juli, hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Persiapan petugas ibadah Minggu tanggal 2 Agustus 2020 diadakan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 pukul 7.30 di Gedung Gereja Sawangan. Mohon perhatian dan kehadiran Bapak Ibu. Pemberitahuan kegiatan peribadahan untuk Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi 2 kelompok. Kelompok A pukul 7 terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3. Kelompok B jam 15 WIB terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di warga sektor. Untuk Gedung Gereja Siseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Siseeng. Kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun HUT pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Libur kantor sekretariat, hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, Hari Raya Idul Adha, kantor gereja, kantor sekretariat libur. Bagi pengurus Pelkat, komisi, panitia yang ingin memasuki berita ke warta jemaat paling lambat hari Rabu tanggal 29 Juli 2020. Berita keuangan, mohon bagi jemaat yang transfer kolektif, PPH, syukur dan lain-lain ke rekening gereja agar mengirim bukti transfer dan tujuannya atau kolektif PPH, syukur dan lain-lain ke sekretariat. Nomor WA Ibu Sherly 0853 1122 6718 agar bisa kami cantumkan dalam dan pos-pos keuangan yang di pembukuan. Jika tidak ada info transfer tersebut, kami catat sebagai NN. Terima kasih.
Laporan keuangan periode tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 dapat Bapak Ibu lihat di Warta Jemaat. Ucapan terima kasih. Majelis GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada 1. Keluarga Tan Si Jio atas sumbangan sebesar Rp500.000 untuk pembangunan gedung gereja Sawangan. Tuhan Yesus memberkati. 2. Keluarga Lempoy Tirayo atas sumbangan berupa 1 buah TV LG 55 inci untuk gedung gereja Sawangan. Tuhan Yesus memberkati. 3. Warga jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih, Tuhan kita Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekian Warta Jemaat untuk sepekan ini. Jemaat, mari kita berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung. Biarkan keterbatasan ini mengurung. Supaya biarkan ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.